Soal yang pertama, model pembahasan abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, dan yang E, pembelajaran kontekstual. Jawaban yang tepat yang mana nih? Untuk soal yang pertama, yang tepat adalah yang A ya, pembelajaran berbasis proyek. Nah, kita bahas ya pembahasan di soal nomor 1 ini. Menurut Bos dan Krauss ya, model pembelajaran berbasis proyek atau disingkat PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Nah, ini berdasarkan buku kutipan dari Abidin 2007, halaman 167 ya. Nah, menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya. Nah, yaitu ini diambil dari Wena ya 2021 kutipannya. Sentralistik, nah pusat dan strategi pembelajaran. Nah, pertanyaan menuntun ya, menuntun siswa untuk menemukan konsep. Investigasi konstruktif, ini merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian ada otonomi, ini otonomi untuk menentukan target sendiri. Kemudian realistis, pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Nah, ini adalah prinsip dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek. Paham ya? Oke, kita bahas soal yang kedua. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah yang A, memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B, menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C, membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Yang E, memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD atau Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Nah, di sini jawabannya adalah yang D ya, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Nah, ini ya pembahasannya. Manfaat pemahaman landasan pendidikan. Yang pertama itu pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan berpikir atau bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Kita bahas berikutnya ya, soal yang ketiga. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain. Nah, pilihannya yang A, penilaian terhadap peserta didik, B, pemahaman terhadap peserta didik, C, strategi pembelajaran, D, pemahaman materi pembelajaran, yang E, pengelolaan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah yang C, strategi pembelajaran. Nah, kita bahas ya. Contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian. Nah, untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Nah, contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik. Untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran, guru memanfaatkan game edukatif
agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Nah, contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran. Nah, rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping di kelas. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi. Misal kelas 10 ya, guru memanfaatkan slide PPT atau poin. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan teknologi ya dengan berbagai aspek. Next, kita bahas soal yang keempat. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar, dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. Yang B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari ya, terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Naik kelas karena sikap Ari baik. Jawaban yang tepat adalah yang D, ya, tetap ya. Kalau sudah tidak memenuhi kriteria, maka tidak ada toleransi. Siapapun ya yang pernah mengikuti lomba atau apapun, itu di sini tidak ada toleransi. Kenapa sih? Nah, kita bahas. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016. Nah, kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2, kompetensi sikap minimal baik. Kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4, ya, kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Nah, batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 ini adalah maksimal 3 mata pelajaran. Maksimalnya adalah 3 mata pelajaran. Kita lanjut soal yang kelima, masih pedagogik ya. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat ya. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, dan yang E. Induktif. Jawaban yang tepat adalah yang C. Saintifik. Nah, pembahasannya adalah yang A ya, membentuk konsep sendiri, ya ini saintifik. Kemudian yang B, membuat pembelajaran bermakna. Yang C, pembelajaran aktif, ya sama. Yang D, pakem konsep, berpikir logis. Dan yang E, terampil dalam membuat kesimpulan. Nah, ini adalah ciri-ciri pendekatan saintifik.